Oke, selamat malam semuanya. Suaraku kedengeran kan? Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah Komsel pada hari ini, walaupun masih melalui Zoom. Berkatilah internet yang kami gunakan agar tidak menjadi halangan kami dalam mendengarkan dan menjalankan Komsel pada hari ini, pada malam hari ini. Dan berkatilah Ciesi yang akan membawakan firman pada hari ini, dan biarlah apa yang disampaikan Ciesi bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Lagu pertama, mari kita menyanyikan, boleh diganti, Oke. Bapa engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita bisa mulai dari awal lagi ya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
di sepanjang hidupku. Oke. Sebelum itu, ayo kita beralih ke lagu selanjutnya, yaitu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita nyanyiin ini sekali lagi ya. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
Oke, sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada yang mau sharing mungkin tentang hari ini, top temanya bersyukur, grateful. Ada nggak yang mau? Ada nggak yang mau sharing gitu mungkin? Nia gitu mungkin mau. Cici siapa Hayo itu sebenarnya siapa sih? Karin mau sharing? Oke, kalau gak ada yang mau, aku mau sharing mungkin dikit aja. Jadi kan semester 6 ini, aku kira bakal lebih gampang, maksudnya nggak lebih gampang, maksudnya lebih santai lah ya mungkin. Soalnya semester 5, semester 4, semester 3, semester 2, semester 1 itu aku ngerasa kayak biasa aja gitu loh. Kayak, terus ternyata semester 6 ini tuh aku ngerasa kayak stres banget karena malah yang aku kira makin kesini makin gampang, ternyata makin nguras otak dan nguras waktu juga. Tapi aku masih bersyukur juga karena aku masih diberi kesempatan buat ngambil 24 SKS. Aku sengaja ngambil 24 SKS karena aku kira ya kayak semester sebelumnya pasti juga cuma nyantai-nyantai aja. Aku ngerasa selama ini aku nyantai, terus tiba-tiba semester 6 ini kayak gitu loh. Ya udah, gitu aja. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Kak Senja mungkin? Nanti aja. Oke. Citasya mungkin mau sharing? Citasya? Enggak sih, enggak. Oh, enggak. Oke. Atau Kaniko? Aku sharing dikit aja kali. Bersyukur ya. Nggak tahu sih ini maksudnya bersyukurnya gimana, tapi kayak kan baru aja papanya Ko Joni dipanggil Tuhan kan. Jadi pas kemarin ke rumah duka tuh kayak udah lama kan sebetulnya nggak ke rumah duka, terus kayak perasaanku campur aduk sih. Karena kayak sedih karena ada satu temen yang kehilangan keluarganya, tapi juga itu sedih satu momen yang Tuhan pakai untuk ngingetin aku lagi bahwa aku harusnya bersyukur gitu karena anggota keluarga masih lengkap, papa masih ada, mama masih ada. Cuman sayangnya karena mungkin eh, ini kali ya LDR gitu ya, LDR. Karena kan beda kota, jadi kayak jarang memanfaatkan kesempatan untuk telepon, untuk cerita-cerita gitu. Jadi kemarin kayak waktu ke rumah duka tuh jadi diingetin satu hal ini sih sama Tuhan. Harusnya aku lebih bersyukur lagi dengan keluarga yang Tuhan masih kasih lengkap ini sih. Itu aja sih paling. Oke, makasih. Thank you. Cipepe, Gerard, Ciesika, Cibel, atau ada yang lain, Cimonik? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke lagu selanjutnya ya. Yaitu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita mulai lagi dari awalnya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Silakan untuk Ciesi. Oke, hai semuanya, suaraku bisa cukup kedengeran? Oke, hai, udah lama banget nggak nampang di Komsel kayaknya ya, lama ya, ya kalian semangat banget ngangguk-ngangguk ya, betul, udah lama banget, aku senang banget bisa ngumpul lagi. Oke. Sebelum aku sharing nih, takut ntar kebanyakan udah mulai cerita-cerita kemana-mana, kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan, anugerah-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan, bahkan detik demi detik Tuhan Engkau selalu menyertai dan melindungi kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau sharing-sharing ya Tuhan. Tuhan yang menolong juga Yesi supaya bisa menjadi berkat untuk teman-teman di sini, dan teman-teman juga boleh nanti sharing berkat yang mereka dapatkan dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang berkati kami, Engkau yang menjamah hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini aku jujur tuh pas banget lagi maksudnya pas gitu dengan situasi aku gitu. Mungkin ada beberapa orang yang udah lihat dari story aku juga, aku share di Instagram beberapa hari ini, beberapa minggu ini, dari bulan lalu itu banyak banget masalah datang di hidup ini gitu. Dan pas dapet
aku baru ngeh juga gitu pas bener-bener nyiapin untuk ini tuh mungkin minggu lalu kali ya, minggu lalu itu kok judulnya pas gitu. Terus ya aku mutusin untuk aku lebih ke sharing sih gitu, lebih ke sharing pengalaman aku kemarin. Jadi detail ceritanya kalau yang udah lihat kemarin ya, aku tuh memang dalam beberapa minggu ini lagi banyak pergumulan, lagi banyak masalah juga. Di tengah-tengah lagi banyak masalah itu, aku pernah waktu itu minta didoain juga kan untuk permasalahan ya di tempat kerja gitu, masalah pergumulan pribadi juga, bahkan pergumulan sama Tuhan juga gitu yang lagi aku hadapin. Terus hari itu aku pun lagi sakit plus lagi dapet gitu pas di hari itu kayak combo lah gitu, udah sakit dapet lemes banget. Akhirnya si bos aku ini suruh aku pulang, diusir, suruh yaudah ya sih pulang aja gitu cerita. Ini awal mula kalau bahasa kasarnya sih dalam tanda kutip kesialan yang terjadi di kehidupan aku belakangan ini gitu. Dan pas pulang itu aku ketabrak, jadi ceritanya ketabrak motor dari sebelah kanan pas aku lagi nyetir. Dan itu shock, cuman awalnya oh ya udahlah gitu, mobil aku nggak kenapa-napa, aku baik-baik aja. Malah sih yang nabrak ini yang kenapa-napa, dan aku malah jadinya ngasih dia uang gitu ya. Terus oke lah gitu, fine-fine aja. Akhirnya aku jalan lagi nih, pas udah jalan buka spion, tiba-tiba jeng 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 gitu, kayak aku kayak dapet surprise dari diri sendiri gitu. Jeng 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 jeng, tada, bukan pintu kamu, handle-nya nggak ada. Terkejut, bener-bener terkejut, terus langsung lemes di tempat gitu loh. Langsung lemes, aku langsung telepon papaku juga, Pak gini, handle pintu aku lepas, hilang, udah bener-bener lepas seutuh-utuhnya, jadi bisa buka pintu gitu loh. Itu lemes banget, bener-bener lemes banget, titik lagi sakit, lagi dapet, lagi banyak pergumulan, ketabrak lagi kayak gitu, nanya dalam hati tuh kenapa harus sekarang gitu kan, dramatis banget gitu kan. Sampai ketemu papaku aja tuh, nyampe gitu, aku tuh bener-bener langsung nangis. Nangis sama papaku, kenapa gini doang, nggak apa-apa gitu, ini cuma gampang ketabrak gini doang kok gitu, kamunya nggak apa-apa ya udah. Tapi maksudnya di balik itu semua tuh aku lagi banyak pergumulan aku di situ. Aku pulang pun nyampe rumah duduk di pojokan kamar gitu, terus nangis-nangis gitu, senggukan gitu loh. Mamaku nenangin sama ciciku juga nenangin. Itu juga aku sambil kerja. Dan di hari itu aku benar-benar nggak ada merasa kayak apa ya, maksudnya di balik oh ya udah oke, aku masih fine gitu. Nggak, maksudnya lebih kayak kenapa gitu, kok kenapa harus sekarang, kenapa aku harus tabrak gitu, aku nggak salah apa-apa, lurus-lurus wae gitu kan, terus kenapa sekarang gitu, aku tuh kesel gitu jujur. Terus iya, nggak literally nyalahin Tuhan, tapi aku tuh kesel nggak ada bisa ngerasain kedamaian lah di saat itu. Terus selama berapa hari, terus sudah agak mendingan, tiba-tiba selanjutnya HP aku rusak juga. HP itu ya udah lama juga HP-nya gitu. HP itu rusak, nggak bisa dipencet, tombol-tombolnya itu nggak bisa dipencet. Akhirnya ya udah gitu. Itu kalau itu ceritanya nggak terlalu not a big deal banget lah, karena kebetulan aku juga udah ada HP yang dikasih dari kantor gitu. Aku udah dapet HP gitu. Nah yang terakhir ini kemarin pas aku lagi mau benerin mobil, Bang. Mau benerin mobil, ditabrak sama motor lagi gitu. Salahnya di mana gitu aku. Salahnya di mana gitu kan, ya ampun, ini motor pada demen banget apa nyium mobil aku gitu kan. Nah, kanan tambah kiri, bentar lagi depan belakang gitu kayaknya aku lengkap udah. Ya aku sampai awalnya tuh ditabrak, tau gak yang ditabrak aja tuh orangnya nggak punya KTP, nggak punya SIM, nggak punya kartu pelajar, motornya bukan motor dia, nggak punya HP. Ya ngenes banget. Sampai aku udah telepon papa juga, gimana gitu, gak bisa apa-apa. Papa mamaku lagi di Jepara,
cowokku juga lagi di Tangerang, nggak ada yang bisa bantuin, basically nggak ada yang bisa nyamperin aku ke situ tuh. Akhirnya itu pun setelah aku lihat spion aku kan rusak gitu ya, spion sebelah kiri. Akhirnya aku lepasin juga gitu orangnya, karena aku juga nggak bisa apa-apa, dia nggak punya uang gitu, nggak punya kartu identitas juga, nggak bisa aku apa-apain gitu kan. Ya udah akhirnya aku lepas gitu. Awalnya tuh bingung banget, bener kayak ya itu aku mempertanyakan ini sebenarnya kenapa sih gitu. Aku kayak lagi jadi mikir gitu sebenarnya. Ini kenapa gitu? Apa Tuhan tuh pengen ingetin aku sesuatu gitu? Apa aku nyetirnya perlu dibenerin kah gitu? Mungkin perlu tes SIM lagi gitu, tes SIM ulang gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku mutusin untuk sekarang aku harus lakuin apa yang bisa dulu gitu. Akhirnya aku ke Alfamart cari lem sama tali rafia untuk ngiket si spion ini gitu kan. Kalau nggak ntar kalau misalnya aku mau belok ke kiri gitu kan susah gitu kan karena ketabrak. Aku lihatnya gimana gitu kan. Ya udah aku sementara aku lem dulu. Terus di tengah-tengah lagi ngelem nih guys. Lagi ngelem jadi kan hujan deras banget. Tuh, literally sangat terus kayak bus. Wah, luar biasa itu. Gitu kalau di film-film sedih banget beneran. Lagi benerin cewek sendirian, diliatin mas-mas gitu kan. Benerin gitu. Aduh, ini kenes bener gitu hidup ini. Udah benerin gitu dan untungnya bisa nempel gitu. Dan bisa nempel ini aku tuh pas udah bisa nempel gitu, aku tuh baru berasa bersyukur, nggak tahu kenapa. Relief gitu kayak nempel, oke, at least nempel gitu kan. Terus aku sempat duduk dulu di mobil gitu loh sementara lagi nungguin gitu kan, aku hujan deras capek juga gitu, aku diem dulu gitu. Awalnya aku sempat aduh kayak gila capek banget sih, capek banget gitu. Padahal cuma beberapa jam itu capeknya bukan main gitu kan. Apalagi emang aku nggak biasa ngurusin mobil ngelem gitu kan nggak ngerti gitu. Terus di situ pas aku lagi diem kayak gitu, tiba-tiba tuh ke shuffle, aku lagi sambil nyetel lagu kan, ke shuffle lagu Korea memang, tapi lagu rohani gitu, lagu rohani Korea, yang artinya percaya, have faith in Jesus gitu, percaya gitu ke Tuhan. Gitu. Judul bahasa Inggrisnya bahkan count on him gitu. Itu terus hanya dalam segala permasalahan percayalah Tuhan itu ada gitu. Dalam setiap shadow, maksudnya kayak lembah gitu tuh Tuhan tuh ada dalam lembah kehidupan kamu, tuh Tuhan ada. Itu dari aku lemes banget, jadi lebih damai gitu bener. Kayak dikasih kekuatan sama Tuhan gitu. Terus aku malah jadi kepikir berkat-berkat yang Tuhan kasih ke aku gitu loh. Aku masih punya mobil ini, aku masih punya kerjaan yang bisa, dan kebetulan nih puji Tuhan banget aku juga baru dinaikin gajinya. Jadi anggaplah kenaikan gaji ini buat aku bayar benerin mobil lah gitu. Anggapannya kayak gitu. Dan banyak bersyukur lah di situ, maksudnya aku masih bisa kerjain ini sendiri, masih bisa nempel itu spion, itu masih bisa jalan ini mobil, dan aku nabrak juga, aku yang ditabrak dan yang nabrak nggak ada masalah apa-apa gitu. Entah kenapa di situ aku malah kepikiran berkat-berkat yang Tuhan kasih ke aku. Mungkin itu Tuhan juga mengingatkan aku gitu loh. Kalau dalam keadaan apapun tuh kita bisa mengucap syukur. Keadaan apapun tuh berkat Tuhan nggak pernah berhenti gitu loh. Di balik ketabrak itu ada plusnya lagi gitu. Aku jadi merasa confidence, wih gila gue bisa benerin mobil gue sendiri, gila keren banget ya. Sebenarnya nempel gitu doang. Maksudnya ada rasa sukacita walaupun kecil, tapi di balik pencobaan itu tuh ada kedamaian yang Tuhan kasih kayak gitu. Terus pas nyampe rumahnya pun itu aku buka IG gitu kan, capek gitu, aku buka IG, belum naik ke atas, itu aku masih di mobil, parkir, terus aku buka IG. Terus kebetulan temen aku tuh ada yang share renungannya dia, judulnya Count Your Blessings juga. Pas banget di hari itu, bener-bener pas aku habis ketabrak, pulang itu aku dapet ini, story-nya dia tuh tentang Count Your Blessings gitu. Ini
ada ayatnya diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Aku bacain aja ya. Oke, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, ini di bahasa Inggrisnya tuh tulisnya let us constantly and at all times. Jadi terus-menerus dan selalu mengucap syukur. Kayak gitu. Tapi ya namanya manusia ya pasti aku rasa sih ya kalian juga mungkin pernah merasakan ya gitu di titik dimana masalah tuh datang terus-menerus sampai nggak bisa kerasa bersyukur gitu loh. Nggak ada rasa kayak aduh kayak gue muna banget sih kalau bersyukur gitu. Kayak ada titik dimana masalah tuh nggak selesai-selesai gitu, kayak kita udah berusaha nyelesain masalah tapi kok ujung-ujungnya malah makin parah atau tetap nggak selesai-selesai gitu. Kayaknya di hidup ini tuh pasti ada gitu ya, walaupun case-nya mungkin nggak terlalu besar. Pasti ada masalah-masalah dan titik di mana kita menghadapi kayak gitu. Nah ini kemarin tuh titik yang somehow aku merasa seharusnya tuh aku down banget, tapi entah kenapa aku bisa merasa bersyukur gitu. Mungkin di sini Tuhan tuh ingin mengingatkan aku untuk belajarlah bersyukur gitu. Gak cuman saat terjadi sesuatu yang besar dalam kehidupan kamu, misalnya kamu kayak tadi aku naik gaji atau misalnya kayak aku dapat grand prize mobil atau apa gitu, tapi belajar bersyukur dari keseharian bisa bangun pagi, dari keseharian bisa makan kayak gitu-gitu. Itu kadang sesuatu hal yang kita lupain gitu kan. Jujur aja bersyukur punya orang tua juga kadang kita lupa gitu ya. Kalau orang tua kita masih hidup kayak tadi Niko cerita kayak ya orang tua kita masih hidup di samping kita kadang take it for granted gitu, nggak menghargai mereka gitu ya kan. Terus tapi begitu kita melihat teman kita atau saudara kita ada kehilangan orang tuanya, kita baru ngerasain gitu kalau itu sendiri adalah berkat. Gitu. Mungkin ini di renungan ini juga dia ini sih ada ngajakin kita untuk at least every day, setiap hari gitu kita menghitung 10 berkat yang Tuhan kasih ke kita di hari itu. Aku sejak nemuin renungan ini sih aku baru mulai juga, dan maksudnya aku mau ajak juga kalian bareng-bareng gitu. Setiap hari lah, mungkin nggak 10, 5 dulu lah untuk permulaan gitu. Kita sama-sama menghitung, oh thank you Tuhan, hari ini aku bisa makan loh tempe, tahu, atau apa gitu. At least aku masih bisa kenyang. Makasih Tuhan, aku masih bisa bangun, masih bisa nafas. Kayak gitu. Mungkin aku pengen banget sih ngajak kita semua untuk bisa sama-sama mengucap syukur, menghitung at least 5 deh, at least 5. Kalau bisa lebih, jauh lebih bagus gitu. Sama-sama sih kita belajar untuk mengucap syukur. Nah, kalau misalnya kita udah menghitung ini gitu, coba nih maksudnya dari 5, kita coba tambahin. Aku yakin bisa mungkin 20 sampai lebih berkat yang kita bisa temuin sehari-hari gitu. Dan kita bakal kaget deh betapa hebatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan gitu memberkati kita sehari-hari dari hal-hal kecil itu kayak gitu. Nah, gitu sih, aku nggak terlalu banyak sharing macam-macam gitu aja. Aku mengucap syukur masih bisa dalam keadaan baik dalam setiap permasalahan yang aku hadapin. Tuhan terus menyertai aku, menghibur aku, dari keluarga aku juga. Itu berkat yang Tuhan kasih ke aku gitu. Dan diingatkan juga buat aku bersyukur, Tuhan tetap mengingatkan aku untuk bersyukur. Gimana tuh ya? Kayak gitu. Iya, maksudnya kadang memang perlu saat-saat seperti itu untuk bisa kembali ke hal yang kita lupain gitu. Hal yang kita lupa itu salah satunya bersyukur itu. Gitu. Itu sih sharing simple dari aku. Berharapnya sih bisa jadi berkat juga buat yang lain, walaupun cuman gitu doang ceritanya. Iya gitu. Mungkin ada yang mau sharing, nanti bisa di-sharingin ya. Aku yakin kalian punya berkat yang jauh lebih luar biasa juga dalam keseharian kalian. Oke, itu aja sih dari aku. Hihi, cepet banget ya. Itu aja dari aku.
Mungkin kita tutup dalam doa dulu biar nanti yang lain bisa sharing-sharing ya. Aku boleh minta tolong Senja, Sen, boleh minta tolong untuk pimpin doa, lagi bisa ini kah apa di jalan? Oke. Masuk suaraku ya. Masuk. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang berada di atas kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap momen sharing yang sudah Tuhan izinkan boleh kami nikmati, sharing dari teman kami, Yesi ya Tuhan. Kami bersyukur lewat setiap pengalaman hidupnya yang mungkin ini adalah sisi permukaan dari pergumulan yang Yesi alami di luar dari pergumulan-pergumulan lainnya di balik ini semua. Tapi lewat ini kami bersyukur boleh belajar bahwa lewat pergumulan yang Yesi alami, Yesi boleh tetap bersyukur dan mengingat akan setiap berkat Tuhan bagi Yesi. Biarlah Tuhan Yesus ini jadi pengingat bagi kami bahwa kami juga penting melihat setiap berkat, penyertaan, dan kasih Tuhan di tengah setiap tantangan, di tengah setiap masalah, di tengah setiap pergumulan yang kami alami secara pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, biarlah dalam menjalani hidup yang tidak selalu rata, terkadang naik, terkadang turun, Tuhan yang terus ingatkan kami bahwa Tuhan berjalan bersama kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami terus senantiasa ingat bahwa kami adalah orang-orang yang begitu diberkati oleh Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, kami terus mengingat bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan tidak pernah sekalipun membiarkan kami berjalan seorang diri. Dan ajar kami untuk senantiasa bergantung pada Tuhan, dan senantiasa mengerjakan apa yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan Yesi ke dalam tangan Tuhan, dan kami serahkan setiap waktu sharing selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dan nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.